Pada tanggal 13 Agustus tahun 2024, saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur, Jokowi mengatakan bahwa Istana Bogor dan Istana Negara di Jakarta merupakan bangunan bekas Gubernur Jenderal Belanda, dan sudah ditempati selama 79 tahun. Karenanya, kata dia, selama berkantor di kedua istana itu, setiap hari dia merasakan adanya bau-bau kolonial, dan dia merasa dibayang-bayangi. Pernyataan Jokowi itu menuai kritik, karena Jokowi baru mengatakannya sekarang, setelah 10 tahun berkantor di kedua istana itu, terhitung sejak dia menjadi presiden pada tahun 2014, dan di saat dia membangun istana baru di IKN. Tak heran kalau pengamat politik dan sosial Adian Radiatus yang tak berkenan pada pernyataan itu pun angkat bicara. Dia bahkan mengatakan, pemerintahan Jokowi lah yang berbau kolonial. Ya, sebenarnya pernyataan bahwa Istana Bogor dan Jakarta masih berbau kolonial oleh Pak Jokowi itu sangat tidak tepat ya menurut saya. Karena begini, istana itu memang dibangun di zaman kolonial, tetapi kita sudah merdeka, dan kedua istana itu, ya Istana Negara dan Istana Merdeka, Bogor dan Jakarta itu adalah memang sudah menjadi milik bangsa Indonesia seutuhnya, sepenuhnya, sesuai dengan hak kemerdekaan yang ada. Dan tentu saja kalau dibanding dengan nilai penjajahan yang dilakukan di masa itu, di masa kolonial, di mana harta kekayaan bumi kita dibawa ke sana, tentu sangat jauh nilainya. Jadi kita tidak bisa semata-mata hanya karena bekas peninggalan kemudian kita bilang itu bau kolonial. Nah, bagaimana dengan tanah air kita yang luas ini, yang dijajah 350 tahun, apakah masih bau kolonial? Jadi ini relevansinya adalah pengetahuan tentang sejarah yang lebih baik, dan apa itu makna kolonial dan kemerdekaan. Dan ini Pak Jokowi saya sarankan untuk lebih dalam mempelajari kedua area ini tentang kolonial dan kemerdekaan. Maaf ya Pak. Nah, saya kira itu. Selain masalah kesejarahan yang mungkin nggak pahami, apa mungkin ada motif yang lain Pak? Karena kita tahu bahwa Pak Jokowi ini sedang membangun IKN, di situ ada istana yang sangat megah. Nah, ini yang saya kritisi, beliau menyampaikannya menjelang peringatan HUT negeri kita yang ke-79 ini, dan di masa akhir jabatannya, dan waktu yang singkat yang dia ingin manfaatkan untuk melaksanakan upacara kenegaraan di IKN. Apakah ini sebagai marketing dalam tanda kutip untuk menarik minat perhatian rakyat akan kehadiran IKN ini, supaya dirasakan sebagai kehadiran anak bangsa? Tapi saya kira ini tidak efektif. Bagaimanapun kita tidak bisa menuding, setback ya, mundur, bahwa ada bau kolonial di Istana Jakarta Bogor. Yang ada justru adalah bau kemerdekaan yang luar biasa. Selama 78 tahun melaksanakan upacara bendera kemerdekaan Republik Indonesia di istana itu, sangat hikmat, sangat luar biasa rasa kemerdekaannya. Beda dengan di IKN, karena masih baru dan hanya oleh sekelompok segelintir yang bisa hadir, tidak diikuti oleh rakyat. Memang ada siaran langsung, tapi kurang terasa nilai-nilai historisnya. Dan terkait dengan hal ini juga saya rasa Pak Jokowi agak egosentris ya, karena tidak berkonsultasi kepada MPR atau DPR, apakah pelaksanaan upacara bendera di IKN itu juga melibatkan kedua lembaga ini untuk persetujuannya, karena ini adalah milik kita bersama. Rakyat harus diminta izin seperti DPR menyetujui pembangunan IKN. Maka eksekusi yang bersejarah ini juga harusnya sesuai dengan persetujuan dari wakil rakyat, yaitu di DPR. Ini menurut Bapak etis nggak sih seorang presiden membuat statement seperti itu, Pak? Sementara dia sendiri berkantor di situ, tinggal di situ. Ya, kalau soal etika ya, soal etis ya, memang harusnya apa-apa sebagai negara yang menganut asas musyawarah untuk mufakat ya, asas demokrasi, tidak seujug-ujug
menjelang hari raya kemudian ayo pindah ke sana gitu, tidak bisa. Ini adalah proses batinnya, ritual kenegaraan terhadap kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pahlawan yang sangat penuh dengan nilai-nilai historis pengorbanan. Jadi saya kira terlalu gerasa-gerusu acara ini dipindahkan ke IKN. Namun telah terjadi. Saya harap karena sudah terjadi, saya harap DPR atau DPR mengajukan hak bertanya kepada Pak Jokowi. Apa maksudnya mengatakan bahwa Istana Bogor dan Istana Jakarta bau kolonial? Apakah dengan demikian ada gedung-gedung lain yang bau kolonial, atau ada hal-hal lain lagi yang berbau kolonial? Misalnya mengenai peraturan undang-undang yang dikooptasi, ya, karena mesti diingat bahwa kalau pemahaman kolonial itu adalah pemahaman penjajah, perilakunya adalah mengadu domba, menghasut, mengagitasi, jadi menimbulkan konflik sana sini, merusak perpolitikan antar organisasi partai-partai. Dan ini suasana ini terjadi. Nah, ini mirip kolonial. Justru ini yang kita sangat sayangkan, sangat prihatin. Bahwa kok bisa ada situasi kayak masa penjajahan dulu, divide et impera secara halus, ya, adu domba antar sesama anak bangsa. Ini tidak baik. Partai-partai harus maju, tumbuh besar, mewakili rakyat, bukan dikerdilkan, bukan diintimidasi, apalagi dianeksasi. Ini buruk presiden ini. Jadi saya kira ada benang merah antara bau kolonial ini dengan apa yang Pak Jokowi lakukan akhir-akhir ini. Benang merahnya di mana itu, Pak? Ya tentu itu dia, bahwa pada saat yang bersamaan beliau mencium ada bau kolonial. Pada saat bersamaan banyak beberapa kebijaksanaannya yang justru berbau seperti kolonial itu. Oke. Ya, yang sangat bersifat egosentris, penuh kecurangan, mengadu domba. Itu yang repot. Jadi saya kira sebaiknya Pak Jokowi diundang oleh DPR mengklarifikasi dengan hak bertanya, ya, tidak usah hak angket kecuali kalau diperlukan. Ya, tanya kepada Pak Jokowi apa maksudnya Istana Bogor, Istana Jakarta masih bau kolonial. Bapak 9 tahun ini 10 tahun di istana yang Bapak tinggali juga, Bogor dan Jakarta itu, terutama mungkin di Bogor. Apakah Bapak juga ikut tertular rasa kolonial? Saya harap tidak begitu. Iya. Ya Pak ya. Jadi saya kira itu tugas DPR, mewakili suara rakyat seperti suara yang saya sampaikan. Iya.